Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana kami di sini membawakan tema analisa kebutuhan daripada aplikasi Jagawana, jaringan partisipatif penjaga warisan alam. Yang dimana di sini kelompok saya berkelompokkan dengan Zaki Zikrullah, Iqbal Pasha Hamdani, dan juga saya sendiri Hamzah Arafi. Untuk latar belakang daripada aplikasi Jagawana ini adalah warisan alam Indonesia saat ini menghadapi ancaman serius seperti deforestasi akibat ekspansi lahan, pertambangan, dan berbagai aktivitas manusia lainnya yang merusak habitat. Upaya pengawasan formal yang dilakukan oleh pemerintah seperti polisi hutan dan juga BKSDA masih memiliki keterbatasan jangkauan dan juga jumlah personel untuk mengawasi jutaan hektar kawasan konversasi. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat lokal secara formal dalam upaya konservasi juga masih tergolong rendah. Padahal pendekatan pemantauan berbasis masyarakat atau community based monitoring sangat potensial karena masyarakat adat atau lokal seringkali merupakan penjaga hutan paling efektif dan memiliki pengetahuan lokal yang mendalam. Proses pelaporan ancaman yang ada saat ini seringkali berjalan lambat dan juga terhambat oleh birokrasi. Meskipun pelaporan dapat dilakukan melalui saluran publik seperti media sosial, informasi tersebut cenderung tidak terstruktur, reaktif, yaitu tunggu viral dulu. Kebenarannya belum terverifikasi dan tidak terhubung langsung dengan pihak pembuat keputusan. Pengetahuan lokal dari masyarakat juga belum dikelola secara struktur. Keterlambatan respon ini menyebabkan kerusakan habitat yang menjadi semakin parah. Untuk mencegah kerusakan yang lebih parah dan memperdaya masyarakat, diperlukan adanya sistem deteksi dini yang mampu merespon ancaman secara cepat. Untuk itu, dirancanglah sebuah solusi berupa jaringan partisipatif penjaga warisan alam atau disebut Jagawana. Ini adalah sebuah platform pelaporan dan pemantauan berbasis komunitas yang bersifat internal, bukan aplikasi publik untuk lapor secara umum. Untuk latar belakang seperti itu, dan kemudian di sini masuk kepada metodologi, yang dimana kami di sini menggunakan dua metodologi, yaitu ada secondary research dan juga primary research. Yang dimana secondary research mencari jurnal, aplikasi, dan website yang berkaitan dengan hutan menggunakan platform yang terpercaya. Setelah menemukannya, kami akan berdiskusi sekiranya jurnal dan aplikasi ini ataupun website sesuai nggak dengan pembahasan kami. Dan untuk wawancara sendiri, kami mewawancarai 3 kelompok user, yaitu dari masyarakat individu, koordinator lapangan, dan juga regulator. Jadi kami mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait, kemudian jawaban dari user akan cetak. Dan untuk proses wawancara, proses pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara yang dilaksanakan secara daring melalui Google Meet dan luring terhadap 3 kelompok user, yaitu regulator, DLHK, koordinator lapangan, dan juga pelapor individu. Jadi kami menerapkan protokol wawancara terstruktur yang dimulai dengan penyusunan pertanyaan terbuka untuk menggali alur kerja saat ini, kendala teknis atau pains, serta harapan atau gains mereka. Setiap sesi wawancara berlangsung selama 5-20 menit dan didokumentasikan secara lengkap. Data kualitatif yang diperoleh kemudian ditranskrip menjadi teks lengkap yang dianalisis menggunakan metode affinity diagram untuk melompokkan pola masalah secara objektif sebelum dirumuskan ke dalam model solusi berupa value proposition canvas ataupun VPC dan business model canvas ataupun BMC. Nah, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Kemudian temuan. Pada secondary research, temuan pertama yang kami dapatkan yaitu aplikasi Global Forest Watch, merupakan platform digital yang memantau perubahan tutupan hutan di seluruh dunia secara real time. Global Forest Research Watch menyediakan peta interaktif dan data pembaruan hutan secara berkala. Aplikasi ini mirip dengan ide Jagawana karena sama-sama berfokus pada pengawasan dan pelestarian hutan melalui teknologi informasi. Kemudian yang kedua, kami menemukan pada studi oleh jurnal ini menjelaskan bagaimana komunitas lokal di Indonesia dapat dilibatkan dalam monitoring restorasi gambut atau peat swamp
menggunakan teknologi sederhana dan basis data online. Studi ini memberikan kerangka bagaimana sistem monitoring berbasis komunitas dapat dirancang melibatkan warga lokal sebagai penguasa lapangan, menggunakan instrumen teknis minimal, dan menghubungkan ke database daring. Cocok dijadikan referensi kuat untuk bagian teknis aplikasi Jagawana. Kemudian, kami menemukan pada aplikasi Timbai. Timbai adalah rangkaian alat digital untuk pelaporan dan pemantauan yang dirancang khusus untuk jurnalis, warga, dan aktivis. Timbai terdiri dari 3 alat yang saling terintegrasi, yaitu aplikasi pelaporan, dashboard investigasi, dan alat narasi. Pengguna dapat menggunakan aplikasi pelaporan terenkripsi untuk membuat laporan yang dapat disinkronkan dengan dashboard untuk agregasi, analisis, dan visualisasi data. Timbai telah digunakan secara luas di Afrika dan Asia Tenggara, terutama oleh organisasi masyarakat sipil dan juga beberapa kelompok asli atau masyarakat adat. Kemudian pada primary research ada affinity diagram level 1, kemudian affinity diagram level 2, kemudian hasil temuan primary research. Berdasarkan wawancara dengan 3 kelompok pengguna, yaitu regulator, koordinator, dan pelapor, kami memetakan hasil temuan dalam affinity diagram. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa masalah utama di lapangan adalah kendala infrastruktur seperti sinyal yang sulit, keraguan pelapor untuk melapor karena takut data kurang akurat, serta ketidakjelasan sistem tindak lanjut dari regulator. Hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat masih rendah meskipun kesadaran lingkungan mereka tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang tidak hanya mempermudah pelaporan teknis, tetapi juga menjamin respons cepat dari regulator untuk membangun kepercayaan masyarakat. Kemudian ada Value Proposition Canvas atau VPC, pelaporan individu atau masyarakat lokal. Kemudian value VPC, pelaporan individu masyarakat. Masyarakat lokal berperan sebagai mata di lapangan, sering terkendala sinyal. Saat ini melapor dan takut ditanya tidak akurat. Value Proposition Canvas, kami menjawab masalah ini dengan fitur offline mode yang memungkinkan pelapor menyimpan draft saat dalam keadaan tanpa sinyal dan mengirimnya otomatis saat online. Aplikasi Jagawana menyediakan format laporan terstruktur, wajib foto, dan lokasi. Untuk menjamin akurasi data, hal ini memberikan kepastian kepada pelapor bahwa laporan mereka valid dan akan ditindaklanjuti sesuai harapan mereka agar hutan tetap terjaga. Berikut akan dibacakan oleh teman saya, Iqbal Fasya Hamdani. Baik, terima kasih Zaki. Nah, selanjutnya ada Value Proposition Canvas bagi koordinator lapangan, yaitu aktivis atau lembaga swadaya masyarakat. Selanjutnya, VPC dari koordinator lapangan ini, aktivis lapangan sering menemukan kerusakan infrastruktur wisata atau masalah non-darurat, seperti sampah atau pungli, namun bingung melapor kemana. Solusi kami menyediakan saluran khusus untuk pelaporan ini dan menghubungkan temuan mereka langsung ke regulator. Adapun hal ini menciptakan alur koordinasi yang transparan dan sistematis, mengubah temuan di lapangan menjadi data yang bisa ditindaklanjuti sesuai dengan aspirasi mereka untuk berkontribusi dalam perbaikan tata kelola wisata alam. Selanjutnya, ada Value Proposition Canvas untuk regulator, yaitu DLHK atau BKSDA. Langsung aja selanjutnya. Adapun VPC daripada regulator, yaitu DLHK atau BKSDA. Pihak regulator sering menerima laporan yang informasinya tidak jelas, hanya dugaan, dan bisa saja laporan yang dipicu oleh konflik sosial. Adapun solusi kami adalah memfilter pelapor agar yang bisa melapor hanya yang terverifikasi dan mewajibkan bukti visual yang konkret. Dengan demikian, regulator menerima data yang valid, terstruktur,
dan real-time. Hal ini memungkinkan verifikasi dan tindak lanjut yang jauh lebih cepat, memenuhi target kinerja regulator, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, di sini ada bisnis model kanvas dari pelapor individu, yaitu masyarakat lokal. Next. Pertama, untuk masyarakat lokal, nilai utama yang kami tawarkan adalah kemudahan untuk melapor meskipun di daerah susah sinyal. Mereka cukup menggunakan aplikasi mobile Jagawana sebagai alat yang dibutuhkan. Melalui aplikasi ini, mereka bisa melakukan pelaporan secara mandiri atau self-service kapan saja tanpa prosedur yang rumit sehingga hambatan teknis di lapangan bisa teratasi. Aktivitas utama mereka sederhana, yaitu memantau dan melaporkan ancaman hutan lewat HP. Agar aktivitas pelaporan ini berjalan efektif, kami meletakkan DLHK sebagai key partner mereka. Gunanya adalah untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa setiap laporan yang mereka kirimkan akan diterima oleh pihak yang berwenang dan ditindaklanjuti, bukan sekadar hilang tanpa kabar. Selanjutnya ada bisnis model kanvas bagi koordinator lapangan, yaitu aktivis atau LSM. Next, kedua, bagi koordinator lapangan, aplikasi ini memberikan nilai lebih berupa alur koordinasi yang transparan. Mereka tidak hanya bisa melaporkan ancaman darurat, tetapi juga bisa melaporkan kerusakan fasilitas umum atau masalah non-darurat lainnya. Semua ini dilakukan lewat aplikasi mobile yang sama, yang memungkinkan mereka berkontribusi secara nyata dan terdata dalam menjaga lingkungan. Sama seperti pelapor individu, hubungan mereka dengan sistem bersifat mandiri atau self-service. Namun, peran mereka lebih strategis karena laporan mereka membantu DLHK yang berstatus key partner dalam memetakan masalah pengelolaan hutan secara lebih luas. Dengan modal handphone dan jaringan internet, para koordinator lapangan ini bisa memastikan temuan mereka di lapangan benar-benar sampai ke regulator untuk diperbaiki. Adapun selanjutnya ada bisnis model kanvas dari regulator, yaitu DLHK atau BKSDA. Nah, terakhir dari pihak regulator, yaitu DLHK atau BKSDA, solusi ini menjawab masalah mereka, yaitu data yang seringkali tidak jelas. Kami menyediakan sistem yang menyaring laporan warga menjadi data yang terstruktur, valid, dan disertai bukti foto dan lokasi. Selain menggunakan aplikasi handphone, DLHK juga mengakses web di kantor untuk memverifikasi laporan yang masuk secara otomatis tanpa perlu input data manual lagi. Untuk menjalankan sistem ini, sumber daya utama yang dibutuhkan adalah server dan database, network, dan aplikasi serta web yang stabil. Aktivitas kerja DLHK pun berubah menjadi lebih efisien, yaitu memverifikasi data digital dan melakukan tindak lanjut cepat. Dalam model ini, mitra paling penting bagi DLHK adalah pelapor terverifikasi, karena merekalah yang menjadi mata dan telinga pemerintah di lapangan untuk menyuplai data real-time. Lanjut. Adapun selanjutnya, sekaligus menjadi penutup daripada presentasi kami adalah lampiran. Untuk lampiran, kami sudah menyertakan link Google Drive-nya. Lanjut. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.